Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah fikih Bapak Frandi Arga Dinata dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ijtihad dan karakteristiknya. Saya Yusuf Surya Kurnia Ramadan. Saya Tasyanah Istiqomah. Saya Firza Mikaela. Saya Sugisti Karomah. Oke, yang pertama ada pengertian ijtihad. Menurut bahasa sendiri, ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini, maka tidak tepat apabila kata ijtihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Menurut istilah hukum Islam sendiri, ijtihad berarti mencurahkan tenaga atau memeras pikiran untuk menentukan hukum agama atau syara melalui salah satu dari syara dan tanpa cara-cara tertentu. Usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemampuan sendiri. Muhammad ibn Husain ibn Hasan al-Ghazali mengatakan bahwa ijtihad adalah mengarahkan semua pemikiran dalam mengkaji dari syariat untuk menentukan beberapa hukum syariat. Berdasarkan definisi tersebut mengandung beberapa ketentuan, yaitu 1. Sesungguhnya ijtihad itu mengarahkan pemikiran dalam mengkaji dalil-dalil, dan hal ini lebih umum dari qiyas. Yang kedua, ijtihad dilakukan oleh faqih. Faqih adalah orang yang mengetahui dalil-dalil dan cara istinbat al-hukum. 3. Ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau bersifat zani serta menghasilkan hukum yang bersifat zani. 4. Dengan adanya batasan istinbat, maka ijtihad merupakan pemikiran mustahid dan ijtihadnya. Dari uraian tersebut dapat diambil pengertian ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih atau pakar faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui syara. Dari penjelasan di atas, ijtihad sendiri mempunyai fungsi. Fungsi ijtihad diantaranya adalah 1. Fungsi ijtihad ar-rujuk atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang referen. 2. Fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai agar semangat dan mampu menjawab tantangan zaman menurut Islam. 3. Fungsi al-ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang sebelumnya diijtihadi oleh ulama terdahulu yang kemungkinan ada kesalahan menurut konteks zaman sekarang. Ketentukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ada 2 dasar hukum dalam ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Menurut firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama yang dimaksud dengan dikembalikan pada Allah dan Rasul ialah bahwa bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis supaya meneliti hukum-hukum yang ada alasannya agar diterapkan kepada peristiwa-peristiwa hukum yang lain. Dan hal ini adalah ijtihad. Pada firman kedua, orang-orang yang ahli memahami dan merenungkan diperintahkan untuk mengambil ibarat, dan hal ini berarti mengharuskan mereka untuk berijtihad. Oleh karena itu, maka harus selalu ada ulama-ulama yang melakukan ijtihad. Dan yang kedua adalah al-hadis. Rasulullah SAW telah bersabda, ijtihadlah kamu, karena tiap-tiap orang akan mudah mencapai apa yang diperuntukkan kepadanya. Hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapat 2 pahala. Pahala melakukan ijtihad dan pahala keberhasilannya. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat 1 pahala. Pahala melakukan ijtihad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan dialog Rasulullah SAW dengan Muaz bin Jabal ketika Muaz diutus menjadi hakim di Yaman. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam ijtihad dibagi atas 2 bagian, yaitu ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tidak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Ijtihad semacam inilah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah kepada Muaz ketika Rasul mengutusnya untuk menjadi qadhi di Yaman, sesuai dengan pola ijtihad yang pernah dilakukan Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Syuraih. Umar dengan tegas mengatakan kepada Syuraih, apa-apa yang belum jelas bagimu di dalam as-sunnah, maka beristihadlah adanya dengan menggunakan gaya pikiranmu. Umar berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, kenalilah penyerupaan dan tamsilan-tamsilan dan kiaskanlah kepada urusan sesudah itu. Sedangkan ijtihad jama'i adalah suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh hadis Ali ketika menanyakan kepada Rasul tentang urusan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh lain ijtihad jama'i adalah kesepakatan sahabat dukung dan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, dan kesepakatan mereka menerima anjuran Umar penulisan supaya Al-Quran di dalam mushaf, padahal keputusan itu belum pernah dilakukan di masa Rasul. Dengan demikian, benarlah apa yang dikatakan oleh ulama Hambali bahwa tak satu pun masa berlalu di dunia ini kecuali di dalamnya ada orang-orang yang mampu beristihad. Dengan adanya orang tersebut, agama akan terjaga dan upaya mengetahui agama pun dapat dicegah. Imam Abu Zara berkata, kita tidak tahu siapa yang dapat menutup pintu yang telah dibuka oleh Allah bagi perkembangan akal dan pikiran manusia. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi tentang syarat-syarat ijtihad. Di sini syarat-syarat ijtihad ada 5. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan kata-katanya. Dan yang kedua, mengetahui akhlak. Dalam hal ini adalah hukum-hukum yang
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.